Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Rati adalah seorang gadis desa yang sederhana. Rambutnya hitam panjang, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari, dan matanya selalu memancarkan harapan. Sejak kecil, ia hidup dalam kesederhanaan bersama ibunya di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Kehidupan mereka berat, terutama setelah ayahnya meninggal ketika Rati baru berusia 10 tahun. Ibunya adalah seorang penjual sayur di pasar desa, penghasilannya tidak seberapa. Rati menyaksikan bagaimana ibunya bekerja keras setiap hari, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika akhirnya Rati lulus SMA, ia memutuskan untuk pergi ke kota demi membantu perekonomian keluarganya. Dengan bekal seadanya, Rati tiba di kota besar, tempat yang jauh berbeda dari desa kecilnya. Hiruk-pikuk kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan orang-orang yang berjalan tergesa-gesa membuat Rati merasa asing, namun ia tetap bertekad. Rati mengira bahwa mencari pekerjaan akan mudah, seperti yang sering ia dengar dari cerita orang-orang. Namun kenyataannya, ia terus-menerus ditolak karena kurangnya pengalaman dan latar belakang pendidikan yang terbatas. Uang yang ia bawa semakin menipis, sementara kebutuhan hidup di kota terasa mencekik. Akhirnya, Rati terpaksa menerima pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang kenalan dari kos memberitahunya tentang pekerjaan sebagai LC di sebuah klub malam. Dengan hati berat dan rasa yang menusuk, Rati menerima pekerjaan itu demi bisa bertahan hidup. Setiap malam, ia berdandan rapi, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa asing dengan dirinya sendiri. Senyum terpaksa ia pasang, meski hati terasa perih di balik cahaya gemerlap lampu kelap dan musik yang berdentum. Rati menyembunyikan kesedihannya. Malam itu, Rati duduk di sudut ruangan klub, mengaduk-ngaduk minuman yang sudah mulai mencair. Wajahnya pucat, dan matanya menerawang kosong ke arah keramaian yang tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Di antara para LC yang berlalu lalang dengan senyum menggoda dan gelak tawa palsu, Rati merasa dirinya hanya seperti bayang-bayang. Sudah sebulan Rati bekerja di tempat itu, tapi tidak satupun tamu memilihnya untuk duduk di meja mereka. Dalam diam, ia mengamati teman-temannya. Wajah mereka cantik, tubuh mereka langsing, dan gerak-gerik mereka penuh pesona. Dibandingkan mereka, Rati merasa dirinya biasa saja. Bahkan ia sering kali merasa seperti tidak terlihat di tengah gemerlap itu. "Rati, kamu kenapa sih dari tadi bengong aja?" Suara Rosa, seorang LC yang lebih senior, membuyarkan lamunnya. Rosa adalah salah satu LC paling populer di klub. Wajahnya memikat, kulitnya mulus, dan setiap gerakannya selalu menarik perhatian. Rati tersenyum tipis. "Aku cuma mikir aja, Rosa. Kenapa ya aku nggak pernah dipilih? Apa aku kurang cantik?" Rosa tertawa kecil, lalu duduk di sebelahnya. "Ah, jangan gitu, Rati. Kamu itu cantik. Cuma ya, mungkin kamu perlu sedikit usaha buat lebih menonjol." "Usaha gimana maksudnya?" tanya Rati penasaran. Rosa menatap Rati sejenak lalu mendekatkan, wajahnya sambil berbisik. "Kamu pernah dengar soal susuk kecantikan?" Rati mengerutkan kening. "Susuk?" Rosa mengangguk. "Iya, banyak yang pasang kok, terutama di dunia kita ini. Susuk bisa bikin aura kamu lebih keluar. Nggak cuma cantik, tapi juga bikin orang-orang tertarik sama kamu. Aku juga pakai, makanya aku laris." Rati terdiam. Ia mendengar cerita tentang susuk dari orang-orang di desanya, tapi selalu menganggap itu sesuatu yang menakutkan. Namun, keadaan yang ia alami sekarang membuatnya mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. "Kamu yakin itu aman?" tanya Rati dengan ragu. Rosa tersenyum. "Tenang aja, aku kenal dukun yang udah terkenal. Banyak LC di sini yang pasang sama dia. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kenalin." Hati Rati berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa takut dan ragu, tapi di sisi lain, ia lelah merasa seperti bayangan, lelah terus-menerus ditolak dan diremehkan. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi pelengkap di klub itu.
Ia ingin diperhatikan, dipilih, dan dihargai, walau itu hanya sementara. Kalau aku nggak pasang, mungkin aku bakal gini terus. Ya, Ros? Suaranya lirih, nyaris seperti bertanya pada dirinya sendiri. Rosa menepuk bahunya dengan lembut. Dunia ini keras, Rati. Kadang kita harus bikin pilihan yang berat buat bertahan. Malam itu, Rati tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi keraguan dan rasa putus asa. Ia menatap wajahnya di cermin kecil yang retak di kamar kosnya. Apakah ia benar-benar tidak cukup cantik? Apakah ia harus mengubah sesuatu dalam dirinya untuk bisa bertahan di kota ini? Di tengah malam yang sunyi, air mata Rati jatuh perlahan, membasahi pipinya. Di balik suara gemuruh kota, hanya dirinya yang tahu betapa hancurnya ia merasa. Rosa menepati janjinya. Suatu sore, ia mengajak Rati ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak tua dan sederhana, dengan dinding yang mulai lapuk dan cat yang terkelupas. Di depan rumah tergantung papan kecil, bertuliskan Mbah Wirya dengan huruf yang mulai pudar. "Ini tempatnya, Uje," kata Rosa sambil melirik Rati yang terlihat gelisah. Rati menggenggam erat tas kecilnya yang hanya berisi dompet kosong dan segenggam harapan. Langkahnya terasa berat saat mengikuti Rosa masuk ke dalam rumah. Aroma dupa langsung menyambut mereka, menciptakan suasana yang mistis. Di dalam, seorang pria dengan janggut putih lebat duduk di atas tikar. Matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran siapapun yang berdiri di hadapannya. Inilah Mbah Wirya, dukun yang terkenal di kalangan Elsie dan wanita-wanita lain yang mencari keberuntungan di dunia malam, kata Rosa. Mbah Wirya memandangi Rati dengan seksama, seakan menilai sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu mau pasang susu?" tanyanya dengan suara berat namun tenang. Rati mengangguk pelan, merasa gugup. "Iya, Mbah. Saya ingin pasang susu." Mbah Wirya tersenyum tipis. "Kamu, Mud, wajahmu sebenarnya sudah menarik. Tapi aku tahu dunia. Yang kamu jalani tidak hanya butuh kamu cantik, kamu juga butuh aura." Rati merasa seolah terperangkap dalam kata-kata itu. Seakan dunia yang selama ini ia ketahui mulai berubah. "Tanpa susuk ini, kamu nggak akan bisa bertahan di sini," lanjut Mbah Wirya. "Tapi ingat, mahar untuk susuk ini 5 juta per susuk, dan kamu harus melakukan ritual ulang setiap tahun sekali di malam satu suci agar kekuatan susuk tetap terjaga." Rati terkejut mendengar jumlahnya. 5 juta adalah angka yang sangat besar baginya. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam erat tas kecilnya yang bahkan tidak memiliki isi sebesar itu. Rosa, yang sejak tadi berdiri di sampingnya, akhirnya angkat, bicara. "Tenang aja, Rati. Kalau kamu nggak punya uang sekarang, kamu bisa pinjam. Aku bayar saja pelan-pelan nanti setelah kamu laris." Rati menoleh ke Rosa dengan mata berkaca-kaca. "Beneran, Ros? Kamu nggak keberatan?" Rosa mengangguk sambil tersenyum. "Kita sama-sama perempuan, Rati. Aku cuma mau bantu kamu biar nggak terus-terusan merasa tertinggal." Setelah beberapa saat berpikir, Rati mengangguk pelan. "Baiklah, Mbah. Saya setuju." Mbah Wirya mengangguk lalu mengambil beberapa benda dari kotak kayu di dekatnya. Sebatang lilin, segenggam bunga, dan seutas benang emas. "Sebelum kita mulai, ingat baik-baik pantangan ini. Kamu tidak boleh memakan pisang emas. Jika kamu melanggar, susuk ini tidak hanya akan kehilangan kekuatannya, tapi juga bisa membawa malapetaka." Rati mendengarkan dengan seksama meski hatinya sedikit bergetar mendengar kata malapetaka. Ritual pun dimulai. Mbah Wirya menyalakan lilin dan membakar dupa, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rati. Ia diminta untuk duduk bersila di depan Mbah Wirya dengan mata terpejam. Sebuah jarum kecil ditusukkan dengan lembut ke bawah dagunya. Tempat susuk emas itu akan dimasukkan. Rasanya perih, namun Rati menahannya tanpa mengeluh. Setelah ritual selesai, Mbah Wirya menatap Rati dan berkata, "Sekarang semuanya bergantung padamu. Jalani hidupmu dengan baik, jangan lupa pantangan dan ritual ulang. Semoga keberuntungan menyertaimu." Dalam perjalanan pulang, Rati terdiam, merenungi apa yang baru saja ia lakukan. Di satu sisi, ia merasa lega karena telah mengambil langkah
untuk mengubah nasibnya, namun di sisi lain ada rasa takut yang mengintip dari sudut hatinya. Apakah keputusan ini benar, atau justru akan membawa ke arah yang lebih gelap? Sambil memandangi gemerlap lampu kota dari jendela taksi, Rati berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Bagaimanapun, ia tidak ingin mengecewakan Rosa atau dirinya sendiri. Namun, di balik janji itu, ada sebuah bayangan kecil yang terus menghantui pikirannya. Bayangan tentang pantangan yang tidak boleh dilanggar, dan apa yang akan terjadi jika melanggarnya. Malam itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing liar yang menemani. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara, semakin menguatkan suasana mistis. Lilin-lilin kecil dinyalakan, cahayanya bergoyang mengikuti alunan angin yang masuk melalui celah dinding kayu. "Rati, kita akan mulai ritualnya sekarang," suara Mbah Wirya berat. Rati hanya mengangguk pelan, meskipun tubuhnya sedikit gemetar. "Tanggalkan semua pakaianmu," lanjut Mbah Wirya sambil menunjuk selembar kain batik yang terlipat rapi di atas meja kecil. "Kenakan kain ini. Tubuhmu harus murni sebelum ritual dimulai." Rati merasa wajahnya memanas. Ia ragu sejenak, namun akhirnya mematuhi instruksi tersebut. Ia berjalan ke sudut ruangan yang disekat dengan tirai tipis, lalu melepas pakaian yang melekat di tubuhnya dengan hati-hati. Ia melilitkan kain batik itu di tubuhnya, menutupi tubuhnya dengan cermat. Kain itu dingin dan wangi, kemenyan yang menguar dari seluruh ruangan membuatnya semakin merasa asing dengan dirinya sendiri. Setelah selesai, ia melangkah kembali ke hadapan Mbah Wirya. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu mengambil tongkat kecil, yang di ujungnya dihiasi dengan bulu burung. Ia memutar tongkat itu 3 kali di atas kepala Rati, sambil melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Ikuti aku," perintah Mbah Wirya. Rosa tetap duduk di sudut ruangan, memberikan anggukan kecil pada Rati seolah menyemangatinya. Dengan langkah berat, Rati mengikuti Mbah Wirya keluar rumah menuju sebuah kali kecil yang mengalir di belakang rumah. Airnya dingin dan jernih, memantulkan cahaya bulan yang tampak pucat di langit malam. "Turunlah ke dalam air," ujar Mbah Wirya. Rati menggigit bibirnya, ragu-ragu melangkah ke tepi kali. Kain batiknya ia pegang erat, memastikan tidak melorot saat ia perlahan turun ke air yang membasahi kakinya. Sensasi dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil. "Berendamlah sampai tubuhmu sepenuhnya menyatu." Suara Mbah Wirya perlahan menusuk telinganya. Rati terus melangkah hingga air menutupi tubuhnya sepenuhnya, merendamnya hingga terasa membekukan seluruh tubuhnya. Di atas kepala Rati, aroma mawar, melati, dan kenanga bercampur dengan udara malam yang dingin. "Air ini akan membersihkan jiwamu dari segala energi negatif," kata Mbah Wirya pelan, hampir seperti berbisik. Ia terus menuangkan air kembang itu ke kepala dan tubuh Rati sambil mengumamkan mantra. Rati hanya bisa memejamkan mata, mencoba menenangkan rasa takut yang terus merayap di hatinya. Setelah proses itu selesai, Rati diminta keluar dari air. Tubuhnya basah kuyup dan kain batiknya semakin melekat di kulitnya. Namun ia tidak punya waktu untuk mempedulikan itu. Mbah Wirya menyerahkan sebuah batu kecil berwarna hijau yang tampak berkilau di bawah cahaya lilin. "Telan batu ini. Ini adalah inti dari susuk yang akan kamu pasang. Batu ini akan menjadi penghubung antara tubuhmu dan energi dari ritual ini." Rati menatap batu itu, tangan gemetar. "Apa, Mbah?" Mbah Wirya mengangguk tegas. "Tidak perlu takut, telanlah." Dengan tangan gemetar, Rati memasukkan batu itu ke dalam mulutnya. Rasanya dingin di lidahnya, hampir seperti menelan es batu. Rati menelan dengan susah payah dan batu itu meluncur ke tenggorokannya dengan sensasi yang aneh. Ia memegangi lehernya sejenak, memastikan bahwa batu itu benar-benar sudah tertelan. "Bagus, sekarang berbaringlah di atas meja kayu itu," perintah Mbah Wirya dengan suara yang berat. Rati melangkah ke arah meja kayu panjang yang terletak di tengah ruangan. Ia berbaring pelan, merasakan dinginnya permukaan kayu yang kasar menyentuh punggungnya. Cahaya lilin yang redup membuat bayangannya bergerak-gerak di langit-langit ruangan.
Mbah Wirya mendekatinya membawa jarum kecil yang terbuat dari emas. "Aku akan memasang susuk ini di bawah dagumu. Rasanya mungkin sedikit perih," kata Mbah Wirya. Kain batik yang menutupi tubuhnya terasa berat, dan ia merasakan sentuhan jarum itu di bawah dagunya, diikuti oleh rasa perih yang menyengat. Namun, ia menahan diri untuk tidak bergerak ataupun mengeluh. Ketika akhirnya selesai, Mbah Wirya menarik napas panjang. "Susuk ini sudah terpasang. Sekarang, kau sudah siap menghadapi dunia dengan wajah baru. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangan. Dan jangan lupa ritual ini harus kau ulangi setiap tahun di malam satu suro, atau kekuatannya akan hilang." Rati hanya bisa mengangguk meski pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Ritual itu telah selesai, tetapi perjalanan barunya baru saja dimulai. Pagi setelah ritual, Rati terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan ketika ia bercermin, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya tampak lebih segar, kulitnya bersinar seperti dibasuh cahaya pagi. Matanya memancarkan kilau yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, sebuah pesona yang memikat dari biasanya. Rati menatap cermin, merasakan rasa cemas yang bercampur dengan kebingungan. "Apa ini benar-benar aku?" pikirnya. Ia mengenakan pakaian terbaiknya malam itu, gaun hitam sederhana yang dulu ia kenakan, namun entah kenapa sekarang terlihat jauh lebih anggun. Ia melangkah keluar dari kosnya menuju karaoke, tempat ia biasa bekerja. Saat ia tiba di lobi, suasana yang biasanya ia hadapi karena sering merasa tidak terlihat, kini berubah drastis. Semua mata tanpa terkecuali tertuju padanya. Tamu pria yang sedang menunggu di kursi lobi mulai memperhatikan Rati dengan penuh minat. Beberapa bahkan melirik tanpa sadar, seolah magnet yang menarik perhatian. Ia tersenyum kecil pada resepsionis dan melewati beberapa LC lain yang juga menatapnya dengan tatapan heran. "Rati, itu kamu?" tanya salah satu LC yang berdiri di dekat pintu masuk ruang tamu. Rati mengangguk sambil tersenyum manis. "Iya, ini aku," jawabnya. Nada suaranya penuh ketenangan. Tidak butuh waktu lama sebelum semua tamu di lobi mulai meminta Rati untuk menemani mereka. Para pria yang sebelumnya sering mengabaikannya kini berlomba-lomba memanggil namanya. Salah satu dari mereka bahkan memohon kepada resepsionis agar Rati segera dibawa ke ruangannya. Rosa, yang sudah lebih dulu berada di sana, memandang Rati dari kejauhan dengan senyum penuh arti. Ia mendekat dan berbisik, "Lihat, aku bilang juga. Apa, sekarang aura kamu terbuka, Rati. Kamu udah gak perlu khawatir lagi soal gak dipilih." Rati tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena kebahagiaan semu setelah berbulan-bulan penuh keraguan dan kesulitan. Malam itu, Rati merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa dirinya mulai dilihat, dihargai, dan diperhatikan. Semua mata tertuju padanya. Semua pujian datang silih berganti. Rosa melanjutkan, "Susuk itu cuma alat yang bikin orang suka sama kamu. Sebenarnya, itu adalah kamu sendiri. Jangan pernah lupa itu." Rati mengangguk, menyimpan kata-kata Rosa dalam hati. Ia tahu jalannya di kota ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa seperti memiliki kesempatan untuk bertahan dan mengubah hidupnya. Kini dengan aura baru dan semangat yang kembali membara, Rati siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Setelah menyelesaikan riasan terakhirnya, Rati menatap bayangan dirinya di cermin ruang ganti. Malam ini, ia merasa lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Wajahnya bersinar dan senyumnya memiliki pesona yang tidak pernah ia bayangkan. Gaun merah yang ia kenakan tampak sempurna membalut tubuhnya, membuatnya terlihat begitu memukau. Tiba-tiba, pintu ruang ganti terbuka dan koordinator LC masuk. Ia adalah pria parubaya dengan tatapan tajam dan nada bicara tegas. "Rati, malam ini ada kabar baik buat kamu," ujarnya sambil tersenyum. Rati menoleh penasaran. "Kabar baik?" tanya Rati. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Koordinator itu mengangguk sambil memeriksa daftar tamu di tabletnya. "Kamu dapat pesanan buat 5 kamar sekaligus malam ini. Masing-masing 1 jam. Tamu-tamunya minta kamu yang handle langsung." Mata Rati membesar mendengar kabar itu. "5 kamar? Serius, Bang?" tanyanya dengan suara tidak percaya. "Iya, serius. Kamu sekarang lagi di puncak, Rati.
Semua tamu pada rebutan pengin ditemani sama kamu, jawab koordinator itu sambil menepuk pundaknya dengan bangga. Rati hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Sebelumnya, ia selalu merasa seperti hanya bayang-bayang di tempat ini. Tapi sekarang namanya yang disebut-sebut. Semua tamu menginginkannya. Baik, Bang, saya siap, jawab Rati dengan senyum lebar dan langkah penuh percaya diri. Rati memasuki ruangan pertama. Tamu pertama menyambutnya dengan senyum lebar. Tampak kagum melihat Rati yang kini begitu anggun dan memikat. Malam itu, Rati bekerja dengan penuh semangat, menampilkan senyumnya yang terbaik dan memancarkan pesona yang membuat para tamu tidak bisa lepas dari pandangannya. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Rati. Setelah menyelesaikan sesi di ruangan pertama, ia langsung menuju ke ruangan berikutnya, dan begitu seterusnya hingga ruangan kelima. Setiap tamu memujinya, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena caranya membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Namun di balik senyum dan tawa yang ia pancarkan, Rati mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Kakinya terasa pegal karena terus berdiri lama dengan sepatu hak tinggi, dan suaranya mulai serak karena banyak berbicara dan bernyanyi bersama tamu-tamu yang ia temani. Saat akhirnya sesi terakhir selesai, Rati kembali ke ruang ganti. Ia melepaskan sepatu hak tingginya dan duduk di kursi dengan napas terengah. Tapi meskipun tubuhnya lelah, hatinya dipenuhi rasa puas. Malam itu, ia berhasil mengumpulkan total 1 juta dari tips dan komisi. Rosa yang baru saja selesai, lebih dulu menghampirinya dengan senyum lebar. "Gimana Rati? Gila kan malammu?" Rati tertawa kecil sambil mengangkat amplop tebal yang ia pegang. "Aku nggak nyangka, aku dapat 1 juta malam ini." Rosa terkekeh sambil memeluknya. "Aku udah bilang kan, sekarang kamu tahu rasanya jadi yang paling dicari di tempat ini." Setelah berganti pakaian menjadi baju kasual, Rati mendekati Rosa dan menyerahkan amplop berisi uang itu. "Rosa, utangku lunas malam ini. Terima kasih banyak karena kamu udah bantu aku waktu itu." Rosa memandang amplop itu dengan mata berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum. "Perhatian kamu gak perlu buru-buru sebenarnya, tapi aku bangga sama kamu. Kamu kerja keras, dan sekarang lihat hasilnya." Rati mengangguk, merasa lega. Melunasi utang pada Rosa adalah salah satu hal yang paling ingin ia lakukan sejak awal. Kini ia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Malam itu saat Rati berjalan pulang ke kamar kosnya, ia merasa seperti orang yang baru. Ia kini memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia memiliki kendali atas nasibnya. Tapi di balik semua itu, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk memasang susuk telah membawanya ke jalan yang berbeda, jalan yang penuh gemerlap, namun juga menyimpan tantangan yang belum ia ketahui. Dengan tangan yang menggenggam erat amplop sisa penghasilan malam itu, Rati berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan Rati semakin melambung di tempat karaoke itu. Tidak hanya tamu-tamu baru yang terus berdatangan untuk mencarinya, tetapi bahkan pelanggan setia yang dulu memilih LC lain kini beralih kepada Rati. Pesona Rati yang memikat, senyumnya yang menawan, dan kepercayaan dirinya yang semakin terpancar, membuatnya menjadi primadona yang sulit disaingi. Namun di balik kesuksesannya, hubungan Rati dengan Rosa mulai merenggang. Rosa yang dulunya adalah sahabat dan mentornya, kini merasa terganggu karena beberapa pelanggannya yang setia mulai beralih ke Rati. Suatu malam Rosa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ketika Rati sedang duduk di ruang ganti, sibuk merapikan rias setelah melayani pelanggan, Rosa masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang dan nada suaranya langsung menyerang. "Kita perlu bicara," kata Rosa tajam. Rati mengangkat alisnya. "Ada apa? Kamu tahu pelanggan-pelanggan aku banyak yang sekarang malah pindah ke kamu. Kamu gak pikirin aku ya?" Rosa menatap Rati dengan sorot penuh kekecewaan. Rati mendengus pelan, menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil tersenyum tipis. "Ros, aku gak pernah maksa mereka buat pilih aku. Kalau mereka mau, itu keputusan mereka kan? Lagian, bukannya ini soal rezeki masing-masing." Rosa mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi. "Rezeki masing-masing?
Kamu lupa siapa yang dulu bantu kamu? Waktu kamu nggak punya apa-apa, aku yang ngajak kamu masuk ke sini. Aku yang kenalin kamu ke pelanggan. Bahkan aku yang kasih kamu pinjaman buat pasang susuk itu. Rati berdiri, menatap Rosa dengan mata tajam. Dan aku udah lunasin utangku ke kamu, kan? Jadi nggak ada lagi yang perlu aku balas sekarang. Aku sukses karena usahaku sendiri, Ros. Kalau kamu merasa kalah, ya mungkin kamu harus coba susuk juga, biar bisa bersaing. Ucapan itu menghantam Rosa, seperti petir di siang bolong. Ia menatap Rati dengan mulut sedikit terbuka. Tidak percaya sahabatnya sendiri bisa mengatakan hal seperti itu. Rati, kamu berubah, kata Rosa dengan suara bergetar. Kamu sekarang gak lagi seperti Rati yang aku kenal. Kamu sombong. Semua ini cuma karena susuk itu. Kamu pikir kamu bisa terus kayak gini. Kamu lupa susuk itu ada syarat dan pantangannya. Rati mendekat, menatap Rosa dengan pandangan penuh percaya, bahkan nyaris meremehkan. Dengar ya, aku gak butuh ceramah kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan dan aku tahu apa risikonya. Kalau kamu iri sama aku, kenapa gak kamu pasang susuk juga? Atau kamu takut gak bakal berhasil? Rosa terhenyak mendengar ucapan itu. Amarahnya memuncak, tapi ia menahan agar tidak meledak di depan semua orang. Sombongannya kamu ini gak akan membawa kamu kemana-mana. Dunia ini berputar, dan saat kamu jatuh nanti, aku cuma berharap kamu masih ingat siapa yang dulu ada di sampingmu. Rosa berbalik dan keluar dari ruang ganti dengan langkah cepat, meninggalkan Rati yang masih berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. Setelah Rosa pergi, Rati duduk kembali di kursinya, merapikan rambutnya sambil menatap bayangan di cermin. Biarkan dia marah. Aku bekerja keras untuk sampai titik ini. Kalau dia nggak bisa nerima, itu bukan urusanku, gumamnya. Namun jauh di dalam hati kecilnya, ada rasa tidak nyaman yang perlahan menyusup. Mungkin itu hanya bayangan kecil yang ia abaikan, tapi pertengkaran dengan Rosa meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari pikirannya. Malam itu, Rati kembali menjadi primadona di tempat karaoke dengan tamu-tamu yang terus memujanya. Namun saat ia tertawa bersama para pelanggan, kata-kata Rosa terus terngiang di kepalanya. Dunia ini berputar. Suasana malam itu terasa penuh kegembiraan. Rosa, yang terkenal dengan senyum cerahnya, mengundang semua LC untuk merayakan ulang tahunnya. Ia menyewa sebuah restoran kecil dengan suasana hangat dan meriah. Para LC hadir dengan pakaian terbaik mereka, termasuk Rati yang kini menjadi pusat perhatian. Dimanapun ia berada, semua mata tertuju padanya. Rosa menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, menyembunyikan kilatan emosi yang ia simpan rapat-rapat. Ia tahu malam itu adalah malam yang istimewa, bukan hanya untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi juga untuk melaksanakan rencana yang sudah ia pikirkan dengan matang. Rati datang sedikit terlambat, mengenakan gaun elegan berwarna biru tua yang memancarkan keanggunan. Ketika ia masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya, termasuk Rosa yang langsung menyunggingkan senyum penuh arti. Rati, akhirnya datang juga, kata Rosa dengan nada hangat yang terasa sedikit dibuat-buat. Aku senang banget kamu bisa hadir. Rati tersenyum tipis, memberikan hadiah kecil kepada Rosa. Selamat ulang tahun, Ros. Makan malam dimulai dengan obrolan ringan dan tawa. Hidangan disajikan dengan penuh kehormatan. Namun pusat perhatian sebenarnya adalah kue ulang tahun yang besar, berlapis-lapis dengan dekorasi yang indah. Ketika kue itu dikeluarkan, semua LC bertepuk tangan. Rosa meniup lilin dengan senyum bahagia, lalu mulai membagikan potongan kue kepada semua orang. Namun matanya terus memperhatikan Rati yang terlihat begitu menikmati malam itu. Rati mengambil sepotong kue pertama dengan antusias. Rasa manis dan lembutnya membuatnya tidak bisa berhenti. Tersenyum. Ia mengambil potongan kedua, lalu ketiga. Para LC lain hanya mengambil satu potong kecil. Tapi Rati yang merasa sangat lapar setelah hari yang melelahkan terus menikmati kue itu tanpa ragu. Rosa duduk di ujung meja, memandang Rati dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Senyumnya melebar setiap kali ia melihat Rati mengambil potongan kue berikutnya. Ada sesuatu yang ganjil dalam ekspresi Rosa, campuran antara kepuasan dan sesuatu yang lebih gelap. Ketika pesta selesai, Rosa mendekati Rati yang sedang bersiap untuk pulang. Rati, aku senang kamu menikmati malam ini.
kelihatan banget kamu suka kuenya, katanya dengan nada yang sedikit terpaksa. Rati tertawa kecil. Iya, kue itu enak banget, Ros. Rasanya nggak cukup kalau cuma makan satu potong. Rosa hanya tersenyum, namun tatapannya menusuk. Aku senang kamu suka, Rati. Aku pilih kue itu khusus untuk kamu. Senyum Rosa terasa misterius, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Terima kasih, Ros. Aku harus pulang dulu ya. Besok masih harus kerja. Rosa mengangguk dan melambaikan tangan dengan senyum penuh arti. Hati-hati di jalan, Rati. Sampai ketemu besok. Namun, ketika Rati menghilang di balik pintu restoran, senyum Rosa perlahan berubah menjadi seringai penuh kepuasan. Ia berbisik, pelan pada dirinya sendiri. Lihat saja, Rati. Malam ini baru permulaan. Di balik pesta ulang tahun yang tampak ceria, ada rencana yang telah Rosa susun dengan teliti. Ia tahu pantangan susuk Rati, dan diam-diam ia memastikan bahwa salah satu bahan dalam kue yang disajikan malam itu adalah pisang emas. Rosa tertawa kecil di sudut restoran yang sepi, merasa bahwa malam ini adalah awal dari pembalasan dendamnya. Kamu pikir hidupmu bakal terus sempurna, Rati? Kita lihat saja apa yang terjadi setelah ini. Malam itu, di tempat kosnya, Rati merasa sedikit lelah, tetapi tidak memikirkan apapun yang aneh. Namun, di luar sana, bayang-bayang keputusan yang pernah ia buat mulai mengejarnya, pelan tapi pasti. Malam itu, Rati berjalan pulang dengan langkah cepat. Perasaan cemas menyelimuti hatinya. Langit di atasnya gelap pekat, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu jalanan yang seolah enggan memberikan penerangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggelitik rasa takut di dalam dirinya. Sejak memasang susuk, Rati merasa ada yang berubah. Rasa percaya dirinya semakin tumbuh, tapi ada bayangan gelap yang mengikutinya. Rasanya seakan ada mata yang selalu mengawasi setiap gerakannya, dan meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaan, ketakutan itu terus berkembang. Kini, saat malam semakin larut, ketakutannya semakin nyata. Langkah kaki Rati terhenti ketika ia mendengar suara langkah lain di belakangnya. Suara itu, meskipun samar, jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Ia berhenti dan menoleh dengan cepat ke belakang, tapi hanya ada bayangan gelap. Tidak ada siapapun. Hanya jalanan kosong yang terbentang luas, sepi dan sunyi. Namun, perasaan cemas yang merayapi dirinya tidak bisa diabaikan. Suara itu terdengar lagi, semakin dekat. Rati merasa tubuhnya merinding, nafasnya tercekat. Dengan ia melanjutkan langkahnya, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara itu. Ada hawa dingin mainin yang penusuk terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Di sudut pandangnya, ia melihat sesuatu yang menggerakkan bayangan dengan cepat, seperti sesosok tubuh yang melintas. Rati menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri, tetapi saat itu juga ia melihat sosok itu dengan jelas di ujung jalan, di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Berdiri seorang wanita berpakaian kebaya kuning, rambutnya panjang tergerai dengan lembut, namun wajahnya terlihat pucat dan kosong, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Matanya yang besar menatap lurus ke arahnya tanpa kedipan, dengan tatapan yang dingin dan menyentuh. Dunia terasa berhenti sejenak. Wanita itu berdiri dengan tenang, namun ada sesuatu yang aneh pada gerakannya. Tubuhnya tidak bergerak seperti manusia biasa. Ia tampak melayang sedikit di atas tanah, seolah tidak menyentuh bumi. Dalam suasana yang begitu sunyi, Rati merasa seakan dunia berhenti berputar. Ia hanya bisa menatap tubuhnya, kaku, seperti diserang ketakutan yang begitu dalam. Siapa itu? Suara Rati tercekat, hampir tidak terdengar. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti dibekukan oleh sosok itu. Wanita berkebaya kuning itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Rati dengan tatapan kosong. Rati terkejut, tubuhnya tergetar dengan dorongan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seakan terikat. Suara langkahnya tertutup oleh hening yang mencekam. Wajah wanita itu semakin dekat, matanya tidak berkedip, menatap dengan intensitas yang membuat Rati merasa seperti dihancurkan oleh tatapan itu. Ia ingin berteriak,
meronta, namun suaranya tertelan oleh kesunyian malam yang semakin mencekam. Wanita berkebaya kuning itu semakin mendekat, dan tatapannya yang tajam seolah menembus jiwanya. "Kamu tidak akan lari," kata wanita itu. Meskipun suaranya tidak terdengar keluar dari mulutnya, Rati mendengarnya jelas di dalam kepala, seperti bisikan yang datang dari kegelapan yang tidak bisa dipahami. Dengan ketakutan yang luar biasa, Rati berlari secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi tentang jalan yang gelap atau apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya ingin melarikan diri dari sosok itu, dari ketakutan yang mencekam. Namun semakin cepat ia berlari, semakin dekat pula sosok wanita itu. Tiba-tiba, di ujung jalan, sosok itu berhenti. Wanita berkebaya kuning itu berdiri di sana, menatap Rati dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Rati merasa jantungnya berdetak keras, terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa ia hindari. "Sekarang, kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan," kata wanita itu dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun begitu jelas di telinga Rati. Rati ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa berat, seperti beban yang tidak terlihat semakin mengurungnya. Dunia di sekelilingnya semakin gelap, semakin sempit, dan tidak ada jalan keluar. Wanita berkebaya kuning itu hanya berdiri di sana, mengamati Rati, seperti pintu bagi teror yang tidak akan pernah bisa ia hindari. Hari-hari setelah teror wanita berkebaya kuning, semakin terasa berat bagi Rati. Meski tubuhnya tampak sehat, ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa bahwa pantulan wajahnya tidak lagi sama. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu yang hilang dari dirinya setelah pertemuannya dengan sosok itu. Namun, Rati berusaha untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa. Pekerjaannya di karaoke tetap berjalan, dan meskipun ada ketakutan yang menyelubungi, setiap langkahnya ia tetap berusaha tampil ceria di depan pelanggan. Namun kali ini ada yang berbeda. Pada malam itu, Rati merasa janggal. Saat memasuki ruangan, beberapa tamu yang biasanya ramah dan penuh pujian, sekarang justru memandangnya dengan tatapan jijik. Mereka menghindari kontak mata dan berbicara dengan nada dingin, seolah-olah sesuatu yang menjijikkan ada di dirinya. Bahkan saat Rati menyapa mereka dengan senyum manis, mereka hanya menjawab dengan ketus dan terkesan enggan. Rati merasa semakin tidak nyaman. Tidak hanya pelanggan, bahkan rekan-rekannya pun mulai menghindarinya. Rosa yang sebelumnya selalu terlihat ramah, malah memberikan tatapan dingin penuh sindiran. Semua itu membuat Rati semakin merasa ada yang tidak beres. Ketika Rati memeriksa dirinya di cermin kamar, ia merasa ada yang aneh. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasa, dan beberapa bagian tubuhnya tiba-tiba terasa gatal, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia meraba kulitnya yang gatal, namun semakin ia menggaruknya, semakin parah rasanya. Gatal itu menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti serangkaian penjolan kecil yang muncul tanpa sebab. Sial, Rati memandangi kulitnya yang mulai memerah. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa gatal itu semakin tidak tertahankan. Terlebih lagi, ia merasakan hawa dingin yang meresap, semakin membuat tubuhnya terasa semakin tidak nyaman. Bayangan wanita berkebaya kuning itu muncul kembali di benaknya. Kali ini, ia melihat wajahnya yang pucat dan kosong, seperti sebuah bayangan yang menggerogoti setiap pikirannya. Sosok itu semakin mendekat, perlahan, namun dengan langkah yang begitu mengerikan. Rati berusaha mengusir bayangan itu, namun ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang jauh lebih buruk. Di sudut ruangan, di balik tirai kamar, ada sosok itu berdiri, memandangnya dengan tatapan yang tajam. Matanya yang kosong seolah menembus langsung ke dalam jiwa Rati, dan tubuhnya merasa dibekukan oleh ketakutan yang luar biasa. "Apa yang kau inginkan dariku?" Rati berteriak, namun suaranya terbungkam oleh rasa cemas yang memuncak. Wanita berkebaya kuning itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, seperti menunggu Rati untuk menyadari sesuatu yang mengerikan. Perlahan, Rati mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kulitnya yang gatal mulai terasa, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti ada makhluk yang tersembunyi mencoba untuk keluar. Akhirnya,
tubuhnya tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Ia merasakan kulitnya mulai pecah, seolah ada luka-luka yang muncul tanpa sebab. Dari setiap luka itu, cairan hitam keluar mengalir seperti darah, namun bukan darah manusia. Semua itu mengalir perlahan, menetes, membasahi tubuhnya yang kini terbalut rasa ngeri. Wanita berkebaya kuning itu tidak bergerak, tetapi Rati bisa merasakan keberadaannya semakin kuat. Sosok itu bukan hanya sekedar bayangan, ada sesuatu yang telah dibangkitkan. Sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, Rati jatuh, merasa tubuhnya semakin lemah dan goyah. Setiap gerakan terasa semakin berat, dan rasa gatal itu tidak kunjung hilang. Wanita berkebaya kuning itu mulai mendekat. Langkahnya tidak bersuara, namun kehadirannya terasa begitu nyata. Rati ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tidak bisa ia lepas. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bagi Rati, waktu seakan berhenti. Kondisinya semakin buruk. Wajah cantiknya yang dulu menawan kini tampak pucat, penuh dengan luka dan memar. Matanya sayu, terlihat lelah, seolah-olah tubuhnya sudah tidak mampu menanggung beban yang ia pikul. Ia bahkan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap malam, teror itu semakin mengerikan. Sosok hitam yang mengintainya tidak lagi hanya muncul dalam bayangan. Kini, ia bisa merasakan seperti sesuatu yang nyata dan hidup, selalu ada di sekitar dirinya. Rati merasa seperti dikepung dalam kegelapan yang terus berkembang. Dengan tubuh yang gemetar, Rati akhirnya memutuskan untuk menelepon Rosa. Tangannya, yang tidak lagi halus, penuh dengan luka, menggapai ponselnya. Ketika telepon tersambung, suara Rosa terdengar di ujung sana, seperti tidak ada yang terjadi. Suara Rati terdengar serak, hampir tidak dapat dikendalikan. Aku. Suara itu hampir tertelan, seolah dihancurkan. Rosa diam sejenak di sisi lain telepon, kemudian tertawa pelan. Tawa yang dingin, jauh dari tawa hangat yang biasanya ia berikan. Kamu tidak tahu, Rati. Kamu sudah tahu apa yang kamu makan malam itu. Rati menelan ludah, tubuhnya bergetar. Kue itu, ada apa dengan kue itu, Ros? Aku merencanakan ini, selama ini. Suara Rosa terengah, menantikan momen ini. Kue itu mengandung pisang emas, Rati. Itu adalah balasan dari aku. Kamu pikir kamu bisa menginjakku dan menyingkirkan aku begitu saja? Kamu pikir dengan susuk itu hidupmu bisa sempurna? Rati terdiam. Nafasnya terengah-engah. Rasa sakit yang mendalam mengalir di dalam dirinya, jauh lebih dalam daripada luka-luka fisik yang ia rasakan. Jadi kamu yang memberi aku kue itu? Tanya Rati dengan suara yang hampir tidak terdengar, terkejut dan penuh kebingungan. Iya, jawab Rosa dengan suara penuh kebencian yang sudah lama terpendam. Aku tahu kamu akan jatuh dalam perangkap itu. Kamu merasa lebih baik setelah pakai susuk, kan? Tapi kamu lupa satu hal penting. Pisang emas adalah larangan besar. Aku hanya memberi sedikit pengingat kalau kamu berpikir hidupmu bisa terus berjalan mulus. Itu hanya ilusi. Rati merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap kata yang keluar dari mulut Rosa seolah mengiris jantungnya. Ia merasa dibuang dan dihancurkan dengan sangat kejam. Air matanya mengalir, menetes di pipi yang penuh dengan luka. Kenapa, Ros? Kenapa kamu harus seperti ini? Aku cuman ingin lebih baik. Aku tidak tahu kalau itu akan merusak segalanya. Rosa tertawa lebih keras. Suara tawa itu menggetarkan telinga Rati, menambah rasa sakit yang semakin mendalam. Kamu memang bodoh, Rati. Kamu sudah memilih jalan ini sendiri. Aku hanya memberi kamu pelajaran tentang kesombongan. Kamu terlalu percaya diri, merasa lebih dari yang lain, sampai akhirnya kamu lupa dengan pantangan yang sudah ada sejak dulu. Rati merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap kata yang Rosa ucapkan memukulnya dengan keras, menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Ros. Aku ingin seperti dulu sebelum semua ini terjadi. Rosa mendengus. Terlambat, Rati. Kamu sudah terjebak dalam rencanaku. Tidak ada lagi jalan mundur sekarang. Kamu harus menghadapi apa yang sudah kamu pilih. Aku hanya memberikan sedikit balasan. Kalau kamu berpikir kamu bisa terus menikmati,
Hidup setelah itu, kamu salah besar. Rati terjatuh ke lantai, tubuhnya ambruk, seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Di sisi lain, Rosa menutup telepon dengan senyum di wajahnya. Ada sesuatu yang jahat dan mengerikan di balik senyum itu. Ia merasa akhirnya mendapatkan pembalasan yang layak untuk dirinya, terutama setelah semua yang Rati lakukan untuk meremehkannya. Rosa tahu, meskipun Rati mencoba memperbaiki diri dengan susuk itu, ada harga yang harus dibayar. Dan malam ini, Rati membayar harga itu dengan sangat mahal. Rati terkulai lemas di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang lebih dalam. Wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi memar dan luka. Matanya yang dulu bersinar kini hanya menyisakan rasa putus asa. Dalam kegelapan kamar yang pekat, Rati merasakan hawa dingin yang meresap ke dalam tulang. Dan semakin lama semakin terasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Suara bisikan halus kembali terdengar di telinganya, terasa semakin dekat, semakin mencekam. Teror itu tidak pernah berhenti dan semakin hari semakin intens. Bayangan hitam yang ia lihat di malam-malam sebelumnya kini terasa nyata, seakan ada tangan tidak terlihat yang terus mencengkram hatinya. Rati meraih ponselnya dengan tangan yang gemetar, menekan tombol untuk menghubungi Rosa sekali lagi. Saat telepon terhubung, ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Ros, tolong aku. Ros, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu kalau ini akan jadi seperti ini. Aku nggak tahu kalau itu akan menghancurkan semuanya." Di sisi lain, Rosa mendengus pelan. Suaranya terdengar tenang, namun penuh dengan kebencian yang membekas. "Kamu sudah terlambat, Rati. Apa yang kamu lakukan, semua itu pilihanmu. Kamu sudah memilih untuk jadi lebih dari yang lain, dan sekarang kamu harus membayar harga itu." Aku nggak tahu kalau itu akan berakhir seperti ini. "Rosa, tolong, aku minta maaf," Rati memohon. Air matanya semakin deras mengalir. Tubuhnya terasa sangat lemah, dan rasa takut yang menekan jiwanya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. "Aku minta maaf, tolong aku, Ros. Jangan biarkan ini terjadi. Aku akan melakukan apa saja." Rosa tertawa kecil di seberang telepon. "Maaf, kamu mau minta maaf sekarang? Kamu pikir itu akan mengubah apapun, Rati? Semua sudah terlambat. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi di luar sana, di dunia lain. Apa yang sudah kamu lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja." Rati terdiam, merasa terhimpit, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan teror dan kesalahan. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, dan suara bisikan yang mengerikan semakin keras, ingin merobek kedamaian terakhir yang ada. "Tolong, Ros, aku takut." Rati berusaha sekali lagi, tetapi suaranya semakin lemah, dan ketakutannya semakin membengkak. Namun di sisi lain, Rosa sudah tidak bisa lagi menahan kebencian yang telah tumbuh lama. "Kamu sudah memilih jalanmu, Rati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bahkan aku tidak bisa. Ini semua adalah akibat dari kesombonganmu." Rati jatuh ke lantai, menangis tanpa henti. Tubuhnya gemetar hebat. Semua harapan yang pernah ia miliki mulai terkikis. Rosa menutup teleponnya tanpa kata lagi, meninggalkan Rati dengan rasa sakit. Kegelapan menyelubungi ruangannya, dan teror semakin mendalam. Keesokan harinya, Rati tidak bisa lagi bertahan. Teror yang memburunya selama ini tidak hanya merenggut jiwanya, tetapi juga tubuhnya. Luka-luka di wajah dan tubuhnya semakin memburuk, dan rasanya seakan tidak ada jalan keluar. Sosok-sosok gelap itu semakin nyata, mencengkeram hatinya dengan cengkeraman yang semakin kuat. Dalam kepanikan, Rati berlari keluar dari kamarnya. Ia tahu bahwa ia tidak aman di dalam sana. Semua pintu seakan terkunci, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Teror itu mengejarnya, dan rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut ruangan. Ia berlari keluar dari kosannya, berlari sejauh mungkin, berharap bisa melarikan diri dari kegelapan yang terus mengejarnya. Namun ketika ia berlari, di jalanan yang sepi, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Sosok hitam yang selama ini ia rasakan ada di dekatnya kini muncul dengan jelas, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Rati berlari lebih cepat, berusaha menghindari kehadiran itu, tapi semakin ia berlari,
Semakin dekat sosok itu mengikutinya. Tiba-tiba, sebuah kendaraan melaju dengan cepat di jalan yang sempit. Rati, dalam keadaan panik, tidak bisa melihat dengan jelas. Ia hanya merasakan angin kencang yang datang dengan cepat dan suara mesin yang menggema. Ia tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam keadaan terengah-engah, ia melangkah maju tanpa memeriksa jalanannya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju, tidak terkendali, ais dan menabraknya. Tubuh Rati terpental ke udara, jatuh dengan keras ke aspal yang dingin. Segera setelah itu, semua terasa gelap. Suara bisikin yang selama ini mengikutinya, yang selalu menghantui pikirannya, akhirnya menghilang. Namun sebelum kesadaran terakhirnya hilang, Rati mendengar suara tawa, tawa yang sudah ia kenal. Tawa itu tidak berasal dari dirinya, tetapi dari dunia yang lebih gelap. Rosa, yang kini mendapatkan apa yang ia inginkan, melihat Rati dengan tatapan yang penuh kebencian. Akhirnya, bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. "Kamu sudah membayar harga itu, Rati." Terkulai di jalanan, tubuhnya tergeletak. Kegelapan tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Dunia yang ia kenal kini hancur, kegelapan menelan segalanya.